Halo teman-teman, kita bertemu lagi dalam video pembelajaran yang kali ini bermateri tentang kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan delegasi dalam mata kuliah pengantar manajemen. Oke, baiklah, kita langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama yaitu pengertian kekuasaan atau power. Kekuasaan seringkali dikonotasikan negatif jika dikaitkan dengan isu politik. Padahal, dalam pengertian yang paling sederhana, kekuasaan atau power berarti suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang atau merubah orang atau situasi. Jika perubahan pada orang atau situasi adalah perubahan yang baik, tentunya power tersebut memberikan konotasi yang positif, bahkan sangat diperlukan. Konotasi negatif dari kekuasaan seringkali muncul dikarenakan terdapat berbagai kasus di mana seseorang atau sebuah organisasi yang diberi kekuasaan tidak menggunakannya untuk hal yang positif. Yang berikutnya, faktor yang mendasari adanya kekuasaan. Faktor-faktor yang mendasari adanya kekuasaan adalah 1. Reward atau power. Reward power atau kekuasaan untuk memberikan penghargaan adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari seseorang yang posisinya memungkinkan dirinya untuk memberikan penghargaan terhadap orang-orang yang berada di bawahnya. Yang kedua, coercive power. Kekuasaan untuk memberikan hukuman adalah kebalikan atau sisi negatif dari reward power. Kekuasaan ini merupakan kekuasaan seseorang untuk memberikan hukuman atas kinerja yang buruk yang ditunjukkan oleh SDM atau tenaga kerja dalam sebuah organisasi. Yang ketiga, legitimate power. Legitimate power atau kekuasaan yang sah adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari suatu legitimasi tertentu. Yang keempat, expert power. Kekuasaan yang berdasarkan keahlian atau kepakaran adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari kepakaran atau keahlian yang dimiliki oleh seseorang. Dan yang kelima adalah referent power. Kekuasaan yang muncul akibat adanya karakteristik yang diharapkan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki pengaruh terhadap seseorang atau sekelompok orang tersebut. Kewenangan atau authority. Ada dua pandangan mengenai kewenangan, yaitu satu pandangan klasik atau disebut hierarchical view. Pandangan klasik mengenai kewenangan formal menerangkan bahwa kewenangan pada dasarnya terlahir sebagai akibat adanya kewenangan yang lebih tinggi dari kewenangan yang diberikan. Yang kedua yaitu pandangan berdasarkan penerimaan atau acceptance view. Pandangan berdasarkan penerimaan memandang bahwa kewenangan formal akan cenderung dijalankan atau diterima oleh bawahan tergantung dari beberapa persyaratan. Persyaratan agar kewenangan efektif. Menurut Chester Barnard, ada beberapa persyaratan agar kewenangan efektif, yaitu sebagai berikut. 1. Bawahan dapat memahami apa yang diinginkan atau dikomunikasikan oleh pimpinan atau atasan. Yang kedua, pada saat sang bawahan memutuskan untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh atasannya, dia meyakini bahwa apa yang diperintahkan konsisten atau tidak bertentangan dengan rencana pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga, pada saat sang bawahan memutuskan untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh atasannya, dia meyakini bahwa apa yang diperintahkan konsisten mendukung nilai, misi, maupun motif pribadi atau kelompoknya. Dan yang keempat adalah, sang bawahan mampu secara mental maupun fisik menjalankan apa yang diperintahkannya. Beberapa jenis kewenangan dalam organisasi. Kewenangan dalam sebuah organisasi bisa dibedakan menjadi kewenangan lini atau lini authority, kewenangan staf atau staff authority, dan kewenangan fungsional atau functional authority. Perbedaan dari ketiga terletak pada jenis keleluasaan dan kekuasaan yang dimiliki berdasarkan posisinya masing-masing dalam organisasi. 1. Kewenangan lini. Kewenangan lini atau lini authority adalah mereka yang dalam organisasi bertanggung jawab terhadap berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Jika kita kembali mengingat bagian organisasi dalam bab sebelumnya, maka kewenangan garis ini dipresentasikan oleh chain of command dari mulai hierarki yang tertinggi atau direktur misalnya, hingga hierarki yang terendah seperti buruh atau pekerja langsung yang melakukan kegiatan teknik operasional di lapangan. Sebagaimana dapat dilihat pada gambar 91, garis tegak atau bukan putus-putus dari bagian organisasi tersebut menunjukkan kewenangan garis dari setiap bagian yang ada. Kepala restoran misalnya memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi antara bagian keuangan, pelayan, dan dapur, sedangkan kepala bagian pelayan memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi dan menjelaskan tugas yang terkait dengan pelayanan dan seterusnya. Keseluruhan bagian maupun
subbagian tersebut secara keseluruhan saling mendukung dalam pencapaian tujuan organisasi, yang dalam hal ini adalah organisasi bisnis yang bergerak dalam bisnis restoran. Yang kedua adalah kewenangan staf. Kewenangan staf atau staff authority adalah mereka yang ditunjuk oleh organisasi untuk membantu bagian-bagian dalam sebuah organisasi yang memiliki kewenangan lini. Oleh karena itu, mereka yang memiliki kewenangan staf adalah mereka yang membantu organisasi dalam pencapaian tujuannya. Hanya saja dengan cara tidak langsung. Bentuknya dapat melalui pemberian jasa advokasi bagi direktur, misalnya konsultan manajemen, maupun bagian keuangan, misalnya konsultan pajak, dan sebagainya. Dalam organisasi pemerintahan misalnya ada yang dinamakan sebagai staf ahli. Staf ahli ini berfungsi membantu organisasi pemerintahan dalam pencapaian tujuannya. Hanya saja dalam praktiknya staf ahli ini tidak turun langsung dalam berbagai pekerjaan organisasi. Jika kita asumsi bahwa bisnis restoran yang dijalankan memerlukan konsultan pajak dan konsultan manajemen, maka posisi dari mereka yang diberi kewenangan staf adalah sebagaimana diperlihatkan dalam bagian kewenangan fungsional. Kewenangan fungsional atau functional authority adalah mereka yang berada dalam bagian tertentu di organisasi, memiliki kewenangan lini maupun staf, namun juga dikarenakan tugasnya diberikan kewenangan untuk melakukan kontrol atau koordinasi dengan bagian lainnya. Sebagai contoh, bagian keuangan sekalipun hanya tanggung jawab di bagian pencatatan berbagai transaksi, namun juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap bagian yang terkait dengan tugasnya di bagian keuangan. Bagian pemasaran yang akan menambah biaya promosi akan berhubungan dengan bagian keuangan. Bagian personil yang menghadapi tuntutan adanya kenaikan gaji dari para pegawai juga perlu berhubungan dengan bagian keuangan. Dalam contoh bisnis restoran, sebagaimana digambarkan dalam bagan, karena bagian dapur membutuhkan koordinasi dari bagian keuangan yang mengatur anggaran untuk bagian dapur, maka bagian keuangan memiliki kewenangan menanyakan anggaran dari bagian dapur. Demikian dengan kepala restoran sekalipun, tidak berarti dirinya harus turun ke bagian pelayanan yang terkait dengan tugas-tugas pelayan maupun tugas untuk memasak di dapur. Selain kepala bagian pelayanan dan kepala bagian dapur, dirinya memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan koordinasi langsung dengan jurnal masak di bagian memasak. Hal ini perlu dilakukan untuk menambah bahwa apa yang dilakukan oleh pegawai di tingkat teknis operasional benar-benar bisa mendukung pencapaian tujuan organisasi. Berikutnya adalah tanggung jawab atau responsibility. Setiap bagian atau departemen yang telah dibentuk atau ditentukan serta dihubungkan melalui garis-garis kewenangan ataupun garis perintah memiliki satu konsekuensi penting lainnya dalam sebuah organisasi, yaitu apa yang dinamakan sebagai tanggung jawab. Mereka yang diposisikan dalam satu bagian atau departemen tertentu tidak hanya diberikan kewenangan, namun juga tanggung jawab. Dengan kata lain, tanggung jawab mengingatkan orang-orang untuk tidak saja mempergunakan kewenangan yang dimilikinya, tetapi juga melaporkan apa saja yang telah dilakukan sehubungan dengan kewenangan yang telah diberikan kepadanya. Apakah kewenangan yang telah diberikan misalnya telah mendukung pencapaian tujuan organisasi atau sebaliknya. Oleh karena itu, perlu disadari bahwa setiap bagian dalam organisasi memiliki kewenangan sekaligus juga tanggung jawab dalam pencapaian tujuan organisasi. Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab. Pelimpahan wewenang adalah proses pengalihan tugas kepada orang lain yang sah atau terlegitimasi menurut mekanisme tertentu dalam organisasi. Dalam melakukan berbagai aktivitas yang ditujukan untuk pencapaian tujuan organisasi yang jika tidak dilimpahkan akan menghambat proses pencapaian tujuan tersebut. Yang kedua, manfaat pelimpahan wewenang. 1. Pelimpahan wewenang memungkinkan subbagian atau bawahan mempelajari sesuatu yang baru dan memperoleh kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baru tersebut. Yang kedua, bahwa pelimpahan wewenang mendorong tercapainya keputusan yang lebih baik dalam berbagai hal. Yang ketiga, penyelesaian pekerjaan akan dapat dilakukan dengan lebih cepat sekiranya pelimpahan wewenang tersebut berjalan sebagaimana mestinya dan diberikan kepada orang yang bertanggung jawab. Kendala dalam pelimpahan wewenang yaitu 1. Kapasitas staf yang terbatas. 2. Kurang bertanggung jawabnya atasan akibat pelimpahan wewenang. Kunci pelimpahan wewenang agar efektif adalah sebagai berikut.
1. Kepercayaan atasan pada bawahan. 2. Komunikasi terbuka antar atasan dengan bawahan. Dan yang ketiga, kemampuan manajer dalam memahami tujuan organisasi, tuntutan pekerjaan, dan kemampuan bawahan. Tindakan agar wewenang efektif. Tindakan-tindakan yang perlu agar wewenang efektif adalah 1. Penentuan hal-hal yang dapat didelegasikan. 2. Penentuan orang yang layak untuk menerima delegasi. 3. Penyediaan sumber daya yang dibutuhkan. 4. Pelimpahan tugas yang akan diberikan. Dan yang kelima, intervensi pada saat yang diperlukan. Berikutnya adalah sentralisasi versus desentralisasi. Sentralisasi yaitu merujuk kepada cara pengorganisasian di mana keseluruhan tugas, tanggung jawab, dan perintah dipusatkan dari hierarki yang paling tinggi untuk kemudian hierarki yang di bawahnya menerjemahkan dalam bentuk tindak lanjut dari apa yang telah diputuskan dari hierarki yang tertinggi. Desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan dari hierarki yang lebih tinggi kepada hierarki yang lebih rendah dalam hal pengambilan keputusan dan penentuan dengan cara bagaimana kegiatan akan dijalankan. Stoner, Freeman, dan Gilbert menjelaskan bahwa terdapat 3 pendekatan dalam melakukan desain pekerjaan, yaitu pendekatan mekanis. Menurut pendekatan ini, pekerjaan dibagi berdasarkan beban pekerjaannya, apakah yang bersifat rutin dan tidak bersifat rutin. Setelah pekerjaan dibagi menjadi rutin dan tidak rutin, maka selanjutnya orang-orang dalam perusahaan dapat ditempatkan sesuai dengan desain pekerjaan yang telah dibuat tersebut. Pendekatan motivasi. Menurut pendekatan ini, pendekatan harus pula didesain dan dibagi berdasarkan motivasi yang berbeda-beda yang dimiliki oleh para pekerja. Pendekatan biologis. Menurut pendekatan ini, pekerjaan juga harus didesain sedemikian rupa agar mempertimbangkan aspek biologis dari para tenaga kerja atau orang-orang yang ada dalam organisasi. Faktor-faktor yang terkait dengan aspek biologis dan tenaga kerja adalah faktor keamanan gender, keamanan lingkungan, serta berbagai isu lainnya. Ketiga pendekatan tersebut pada praktiknya dijadikan sebagai pertimbangan oleh perusahaan secara bersamaan ketika mereka akan mendesain dan menetapkan pekerjaan-pekerjaan yang akan dijalankan dalam sebuah perusahaan. Demikianlah materi yang bisa kami sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun kesalahan pada materi kami meminta maaf. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih telah menonton video pembelajaran dari kelompok 3. Terima kasih.